Liverpool dan Atletico jadi pemuncak klasemen, sedangkan Barcelona dan dua Manchester minta dikubur pakai semen. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Seperti biasa, sebelum bahas Liga Inggris, kita mulai dulu lah dari Liga Spanyol. Ada Real Madrid yang berhasil menang lawan Sevilla dengan skor 4-2. 4 gol Real Madrid di match ini masing-masing disumbangkan Kylian Mbappe pada menit ke-10, shootingan jarak jauh Valverde pada menit ke-20, gol Rodrigo menit ke-34, dan gol dari Brahim Diaz pada menit ke-53. Sedangkan 2 gol balasan dari Sevilla dicetak oleh Isaac Romero pada menit ke-35, dan gol dari Luke Bacchio pada menit ke-83. Dengan kemenangan ini, Real Madrid mulai naik ke peringkat 2 klasemen sementara La Liga dengan 40 poin. Kalau Madrid ke peringkat 2, yang turun ke peringkat 3 siapa nol? Ada klub baru, namanya Barcelona, baju Barcelona, watak Arsenal. Aku Roberto, sini dulu kau, bacakan dulu match ini. Barcelona. Aduh, Barcelona terapongkeng lagi setelah dikalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Di match ini sebetulnya Barcelona bisa tampil dominan dan bikin banyak peluang. Tapi Atletico Madrid yang mainnya parkir bis, bikin Barcelona kesusahan buat nembus pertahanan mereka. Berkali-kali serangan Barcelona bisa diblok sama Atletico Madrid yang numpuk pemainnya di belakang. Barulah menit ke-30 akhirnya Barcelona bisa bikin gol. Melalui kombinasi dengan Gavi, Pedri bisa menembus pertahanan Atletico dan akhirnya bisa menjebol gawang Jan Oblak. Skor pun akhirnya berubah jadi 1-0 buat keunggulan Barcelona. Di babak kedua, Barcelona masih lebih banyak menguasai permainan. Menit ke-48 Barcelona hampir aja bisa bikin gol keduanya. Berawal dari blunder pemain belakang Atletico, Fermin Lopez dapat peluang emas dan tinggal one on one dengan kiper. Tapi malah kena tepis pula syutingannya. Bau kali si Fermin ini. Kok bisa peluang macam itu nggak bisa dibikinnya jadi gol? Ya wajar lah nol, namanya juga pemain muda. Pasti masih banyak salah lah dia ngambil keputusan. Iya juga ya, sorry lah ya wak geng. Emang betul sih kalau pemain muda pasti banyak salah ngambil keputusan. Salah satu keputusan yang salah ya main di Barcelona inilah. Habis itu menit ke-60, Atletico justru bisa bikin gol balasan. Melalui Rodrigo de Paul, syutingannya dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Inaki Pulpen. Skor pun berubah jadi imbang 1-1. Emang gini lah resikonya kalau terlalu banyak ngandalin pemain muda. Coba kalian tengok si Marc Casado ini. Bukannya buang bola tapi malah dengan dodongnya ngasih asis buat gol lawannya. Sampai babak kedua mau habis, Barcelona masih berusaha buat bikin gol. Salah satunya ke Pawan Lewandowski lah. Tapi di akhir tambahan waktu justru gawang mereka yang kebobolan. Melalui skema serangan balik, crossing dari Molina bisa disambar Alexander Sørloth jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-1 buat keunggulan Atletico Madrid yang jadi hasil akhir pertandingan ini. Oma, kena epic comeback ah. Sakit kali ya kalau kena PHP gini. Dijanjikan kemenangan di awal tapi terpongkeng di menit akhir. Emang betul lah nyanyian ibu-ibu yang di video viral ini. Ku senggol, ku kira botol, rupanya Barcelona tolol. Kita pindah ke menu utamanya yaitu Liga Inggris. Ada Chelsea yang pecah win streaknya setelah ditahan imbang Everton dengan skor 0-0. Karena gak ada gol gak usah dibahas banyak-banyak lah ya kan. Dengan hasil imbang ini Chelsea masih stay di peringkat kedua. Ya walaupun Chelsea cuma bisa imbang, setidaknya mereka masih stay di peringkat kedua. Bukan macam dua Manchester yang udah jadi penghuni goa. Ada Arsenal yang berhasil membantai Crystal Palace dengan skor 5-1. 5 gol Arsenal di match ini disumbang oleh Bryce Gabriel Jesus pada menit ke-6 dan 15, tap in Kai Havertz pada menit ke-38, gol Martinelli menit ke-60, serta gol penutup dari Declan Rice menit ke-84. Sedangkan Barcelona cabang London cuma bisa bikin 1 gol balasan dari Ismail Lassar pada menit ke-11. Dengan hasil ini Arsenal masih stay di peringkat ketiga. Mereka mulai mendekati Chelsea yang di peringkat 2 dengan beda 2 poin aja. Walaupun sekarang cuma berada di peringkat 3, menurutku masih layak lah Arsenal ini disebut jadi kandidat juara. Juara Piala Karbo tapinya. Ada hujan gol di derby Unggas yang dimenangkan Liverpool dengan skor 6-3. Di match ini Arne Slot langsung main serius dan gak mainin Nunes jadi starter. Hasilnya menit ke-23 Liverpool udah bisa bikin gol duluan. Menerima crossing dari Alexander Arnold, Luis Diaz bisa heading bolanya jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Liverpool. Kalau urusan crossing memang gak usah diraguin lagi lah si Alexander Arnold ini. Emang paten kali lah dia crossingnya. Cuma minusnya si Alexander Arnold ini menurutku dia posisi back sayap tapi nggak bisa defend. Timbang sayap-sayapnya MU nol, defend nggak bisa, bisanya cuma nyerang. Itu pun nyerang tim sendiri.
Kemudian menit ke-36 Liverpool bisa bikin gol lewat McAllister sebelum diperkecil sama James Maddison di menit ke-41. Tapi sebelum habis babak pertama, Liverpool bisa nambah 1 gol lagi. Menerima assist dari Mo Salah, Szoboszlai yang tinggal one on one sama kiper bisa dengan mudah dikolonginnya kaki si Forster. Skor pun berubah jadi 3-1. Menurutku emang gak bakal si Forster ini jadi kiper. Gak pernah betul dia mainnya dari kemarin gue tengok soalnya. Tapi walaupun gitu aku rasa emang cocok lah dia main di Terpongkengham. Cocok dari apanya Nol? Ya cocok sama Terpongkengham lah. Klubnya gak bisa jadi juara sedangkan kipernya malah gak bisa nangkap bola. Masuk di babak kedua, Liverpool langsung tancap gas. Mereka bisa bikin 2 gol lagi lewat brace dari Mo Salah masing-masing di menit ke-54 dan 60. Skor pun berubah jadi 5-1. Tapi karena gak mau dibantai 6-1, Terpongkengham langsung balas bikin 2 gol juga. Masing-masing dari Dejan Kulusevski pada menit ke-72 dan Dominik Solanke pada menit ke-83. Sebelum akhirnya ditutup sama Luis Diaz jadi 6-3. Gila seru kali pertandingannya. Kedua tim sama-sama nyerang dan saling balas bikin gol. Tapi lucunya menit ke-87 Arne Slot narik keluar Mo Salah dan Luis Diaz buat digantikan sama Harvey Elliott dan Darwin Núñez. Karena si Núñez sudah masuk, gantian lah aku yang keluar. Jadi udah cukup lah kita bahas Liverpool ya kan. Kok parah kali Konol, kan bisa aja tuh masih ada gol lagi. Kalau gol lagi sih nggak mungkin. Tapi kalau gol kick banyak, udah pasti bakal melenceng semua syutingan si Núñez soalnya. Dengan hasil ini, Liverpool masih stay di peringkat pertama dengan 39 poin dan makin jauh ninggalin Chelsea dan Arsenal di bawahnya. Emang menurutku udah hampir pastilah Liverpool yang bakalan jadi juara musim ini. Secara permainan emang ngeri kali Liverpool musim ini soalnya. Bayangkan kalian lah, Terpongkengham udah cetak 3 gol ke gawang Liverpool, tapi masih tetap aja habis digoreng sama Liverpool. Emang udah saatnya lah Tottenham ini transformasi besar-besaran. Mau sampai kapan kalian gini-gini terus? Mau transformasi jadi apa Nol? Ganti aja lah dari Tottenham Hotspur Football Club ke Tottenham Hotspur Fried Chicken. Next, ada Manchester City yang terponggeng lagi setelah dikalahkan sama Aston Villa dengan skor 2-1. Baru 7 menit main, sebetulnya Aston Villa hampir aja bisa bikin gol duluan. Lewat skema corner, heading dari Pau Torres nampak udah masuk ke gawang sebelum ditepis sama Ederson. Tapi pas dicek pakai teknologi garis gawang, rupanya belum semua bagian bolanya yang lewatin garis. Untung aja lah di Liga Inggris ini udah ada teknologi garis gawang. Soalnya kalau nggak ada, nggak mungkin juga kita ngeceknya pakai garis tangan ya kan. Kemudian menit ke-16 akhirnya Aston Villa bisa bikin gol duluan. Menerima assist dari Morgan Rogers, John Duran bisa dengan mudah tap in bolanya jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Aston Villa. Menit ke-65 Aston Villa bisa bikin gol keduanya. Menerima umpan dari John McGinn, Morgan Rogers bisa dengan mudah bobol gawangnya Ederson. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Aston Villa. Tapi asli lembek kali pertahanan City ini. Kok bisa bek-bek mereka diobok-obok sama pemain Aston Villa? Kasian kali lah bek-bek City ini. Sama Aston Villa diobok-obokin, sama Guardiola digoblok-goblokin, sama bek-bek MU disama-samain. Habis itu di akhir pertandingan Phil Foden bisa bikin 1 gol balasan buat Manchester City. Skor pun berubah jadi 2-1 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Apalah Man City ini? Bisa-bisanya mereka kalah terus menerus. Aku rasa di bursa transfer nanti Manchester City ini perlu beli banyak pemain tambahan. Karena menurutku yang perlu ditambah dari City ini bukan cuma kedalaman skuadnya aja, tapi jumlah fansnya juga. Dengan hasil ini, Man City langsung ambles ke peringkat 7 dengan 27 poin. Pernah nggak terbayangkan kalian di era Guardiola bakalan tercampak ke peringkat 7? Enggak kan? Udah gitu Wak geng, 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka cuma menang sekali, imbang 2 kali dan 9 kali kalah. Gila, 9 kali kalah Wak geng. Kalian bayangkanlah itu, bisa 9 kali kalah di 12 match terakhir. Bayangkan kalian lah kalau itu terjadi sama Amorim, langsunglah dia ngomong ya kan, sebelum terjadi kekalahan yang ke-10, ada baiknya aku resign terlebih dahulu. Tapi ya Sinol agak heran juga si Guardiola ini kenapa belum dipecat sampai sekarang. Bisa-bisanya mereka dibokongi sama Nottingham Forest dan Bournemouth. Oi Bang Siti, kenapa kalian gak mau mecat atau teriak Guardiola out? Coba kalian jelasin dulu Bang. Oh gini Nol, parameter buat mecat si Guardiola ini cuma 1 Nol. Bukan soal trofi apalagi posisi. Jadi soal apa Bang? Guardiola gak akan dipecat sama kami selama MU masih kami pantati. Las Acrobeto. Now, football. English Premier League. Manchester United. Asik kali ya, double job hari ini Acrobeto ya kan? Ada Manchester United yang dibantai Bournemouth dengan skor 3-0. Di match ini lagi dan lagi Ruben Amorim gak bawa Marcus Rashford di daftar skuadnya. Tapi si Garnacho yang kemarin gak dibawa sekarang udah mulai masuk ke skuadnya lagi. Aku rasa betulnya mau dijual si Rashford ini, makanya dia gak pernah dibawa ke skuadnya sekarang. Saking berselemaknya dia, kalau dia dimainin terus, takut si Amorim nanti bakalan turun terus harga pasarannya.
MU dari awal tampil menyerang, tapi ketangguhan Ape di bawah Mr. Bournemouth menjaga gawang Bournemouth tetap rawan. Itu bisa terjadi karena itulah memang tugas si Ape. Avatar P? Sambung wak geng, Avatar P? Iya betul, Avatar P ngendali kebobolan. Kalau kalian tadi mikir yang lain, aku nggak tanggung jawab lah ya. Di menit ke-29 justru Bournemouth yang bisa bikin gol duluan. Menerima free kick dari Ryan Christie, Dean Huijsen bisa heading bolanya jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Bournemouth. Habis ngegolin ini langsung selebrasi cilge dia kan. Keren kali ya. Tapi heran juga aku, kok bisa MU ini kalah tiap duel udara? Nggak pernah aku tengok para pemain mereka ini bisa menang duel bola atas. Ya wajar lah nol, macam mana mereka bisa menang bola atas? Orang posisi mereka aja hampir di papan bawah. Kemudian menit ke-41, MU dapat peluang emas lagi. Menerima umpan dari Kobbie Mainoo, syutingan Bruno Fernandes masih bisa ditepis sama si Ape. Emang kelas sekali lah si Ape di match ini. Berkali-kali dia bisa lindungin gawangnya dari para pemain MU. Bang Ape, kok bisa kok tiba-tiba jadi jago gini bang? Rahasianya apa sih bang? Alah, sepele aja nya MU ini nol. Sebelum nepis bola, aku berdoa dulu. Cara paling ampuh itu buat ngelawan godaan setan soalnya. Sampai babak pertama habis sudah nggak ada lagi gol yang tercipta. Masuk di babak kedua, Ruben Amorim langsung ganti beberapa pemainnya. Malaysia, Zirkzee dan Manuel Ugarte ditarik keluar dan digantikan sama Leny Yoro, Rasmus Højlund dan Garnacho. Pergantian ini dimasukkan Amorim buat bisa mengubah keadaan. Tapi realitanya malah gawang MU 2 kali kebobolan. Menit ke-61, Bournemouth dapat voucher penalti setelah Justin Kluivert dijatuhkan sama Mazraoui. Kluivert yang maju sendiri gosok vouchernya bisa dengan mudah bobol gawangnya Onana. Skor pun berubah jadi 2-0. 2 menit habis itu MU udah kebobolan lagi. Menerima umpan dari Ouattara, Semenyo bisa dengan mudah syuting bolanya jadi gol. Skor pun berubah jadi 3-0 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Aduh, fans MU, cok kalian jelaskan dulu apa lagi nih alasan ini apa? Kok bisa kalian malah dibantai Bournemouth 3-0? Kalau gini mending kalian tadi WO aja dari awal. Sama-sama 3-0 juga yang skor akhirnya. Ya wajar lah nol kalau kami kalah, namanya juga lagi fase transisi. Gak mungkin lah pelatih baru langsung bisa menang terus. Lagian kami juga ada masalah internal sama Marcus Rashford. Makanya performa tim kami jadi agak terganggu lah. Biawak. Kalau ada Rashford tadi yang ada dibanting 6-0 lah kalian sama Bournemouth. Dengan hasil ini, Bournemouth langsung meroket ke peringkat 5 dengan 28 poin. Sedangkan MU masih stay di peringkat ke-13 dengan 22 poin. Walaupun habis kalah lawan Bournemouth, tapi menurutku MU ini masih jadi tim paling konsisten musim ini. Mau kalah, mau menang, bahkan seri, tetap konsisten orang ini di peringkat 13. Tapi jujur aja, sebetulnya agak kasihan juga aku nengok MU ini. Tim yang di masa lalu jadi tim raksasa yang disegani di Eropa, sekarang cuma jadi tim mediocre di papan tengah. Kalau kondisi MU udah gini, sebetulnya aku juga bingung pelatih mana yang bisa bantu. Bahkan udah dilatih Ruben Amorim pun selisih golnya masih -1. Emang udah susah diselamatkan lah tim yang udah gak ketolong macam MU ini. Kalian tengoklah pemainnya sepanjang musim konsisten macam Mazraoui pun sampai akhirnya bisa bikin blunder juga nya. Memang lingkungan kita itu pengaruh kali lah. Kalau kawan-kawan di sekitar kalian bodoh, kalian pun pasti jadi ikutan bodoh nanti. Nah, sekarang coba kalian nilai dulu 5 teman dekat kalian. Pada bodoh-bodoh gak sih? Kalau bodoh-bodoh, waspadalah kalian. Bisa jadi kalian nanti tambah bodoh. Tapi ingat, kalaupun kalian punya teman yang bodoh, please jangan pernah tinggalkan teman kalian. Solusinya, cobalah kalian daftarkan mereka ke MU. Biar orang-orang bodoh bersatu di habitatnya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Selamat Natal ya buat gengku yang merayakan. Yang nggak merayakan selamat liburan juga. Malam ini ada Boxing Day Liga Inggris. Kita tengok lah ya kan tim mana yang bisa flexing dan tim mana yang makin pusing. Ada Pak Geng.